Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan kategori patologi birokrasi menurut Sondan Pesiagian. Pembahasan kali ini merupakan di LPS kita di pertemuan keempat dan kelima. Kategori patologi birokrasi menurut Sondan Pesiagian ada 5. Yang pertama adalah patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi atau birokrat. Yang kedua adalah patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Yang ketiga adalah patologi yang timbul karena kurangnya tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat adalah patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Dan yang kelima adalah patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Kelima kategori patologi menurut Sondan Pesiagian ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi atau birokrat. Di antara patologi jenis ini antara lain, jadi hal-hal yang bisa dimunculkan atau contoh-contoh terkait dengan patologi birokrasi ini adalah yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Ya, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Seakan-akan mereka mempunyai jabatan dan mereka mampu untuk melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan kemauannya. Itulah penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kemudian menerima suap. Yang selanjutnya adalah arogansi dan intimidasi. Jadi mengintimidasi dan bersikap arogan. Nah, coba Anda bayangkan ketika seorang pimpinan kita arogan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu untuk berbuat apa-apa karena arogannya seorang pimpinan. Kemudian yang selanjutnya adalah kredibilitas rendah, ya, dan nepotisme. Jadi nepotisme ini ya kita tidak bisa pungkiri dalam sebuah birokrasi ketika kita sudah berada ini ya contoh kasus dan secara umum di Indonesia rata-rata ketika kita sudah masuk di dalam sebuah organisasi atau birokrasi pemerintahan ya tidak bisa dipungkiri hal-hal yang dalam hal ini nepotisme. Bagaimana memasukkan tetangga kita, bagaimana keluarga kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kategori patologi birokrasi menurut Sondan Pesiagian. Yang kedua adalah patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Jadi ini lebih kepada anggota atau bawahan. Tadi yang pertama lebih kepada pimpinannya, sekarang titik beratnya atau sudut pandangnya ke bawahan. Nah, ketika seorang bawahan memiliki atau rendah pengetahuan keterampilannya atau kualitasnya, maka hal-hal yang bisa terjadi diantaranya adalah ketidaktelitian dan ketidakcekatan. Jadi terkadang seorang bawahan atau anggota itu ketika tidak kurang atau rendahnya pengetahuan keterampilannya, maka terkadang tidak teliti dalam bekerja. Terkadang tidak cekatan dalam bekerja. Karena kenapa tidak cekatan? Karena tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan itu. Makanya terkadang disuruh 3 kali, disuruh 3 kali, 4 kali dan seterusnya, itu baru bisa bergerak karena merasa bahwa saya tidak mampu untuk mengerjakan hal itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan. Nah, ini kadang-kala terjadi. Secara umum di Indonesia, secara khusus tidak usah saya sampaikan secara khusus, tapi secara umum di Indonesia ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan ini akan mengakibatkan kita tidak akan produktif, kita tidak akan berkualitas, kita tidak akan mampu mengerjakan tupoksi kita dalam sebuah organisasi karena kita tidak mampu menjabarkan apa yang diinginkan oleh seorang pimpinan. Bisa saja pimpinan memberikan kebijakan misalnya A, kita malah mengerjakannya yang B. Akhirnya apa yang menjadi penilaian dari pimpinan itu pasti akan menilai kita tidak produktif karena tidak sesuai dengan apa yang dijabarkan. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang pimpinan. Kita menjabarkannya B padahal pimpinan menginginkannya A.
ini jenis patologi yang kedua ini. Titik beratnya kepada seorang anggota. Kemudian yang selanjutnya adalah patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini secara umum lagi antara pimpinan dengan bawahan secara umum. Jadi anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang mana itu yang dimaksud? Patologi jenis ini antara lain yang pertama menerima suap. Ya, silakan Anda kerjakan yang ini, saya akan kasih bonus walaupun tidak sesuai dengan visi dari organisasi kita, visi dari birokrasi pemerintahan kita. Karena itu disuap. Ini tidak bisa dipungkiri di Indonesia. Kenapa banyak yang masuk di dalam jeruji besi para birokrat? Karena salah satunya adalah suap. Selain dari suap, lebih tinggi lagi korupsi. Ya, inilah yang menjerat para birokrat. Kalau kita mau lakukan penelitian ataupun observasi, rata-rata orang yang berpendidikan. Kenapa saya katakan orang berpendidikan? Karena mereka menduduki sebuah jabatan dalam sebuah organisasi atau birokrasi pemerintahan, tapi mereka yang korupsi. Ingat, saya tidak bercerita secara khusus, tapi saya bercerita secara umum di Indonesia skala universal. Kemudian ketidakjujuran dan sering terjadi yang namanya markup atau pemotongan anggaran. Nah, inilah patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Intinya, ketika melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan, maka hukumannya pasti akan mendapatkan dalam hal ini denda, kurungan, pidana dan lain sebagainya. Walaupun di Indonesia secara umum ya terkadang hukum itu berlakunya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini secara umum. Ini ada yang sudah melakukan penelitian, makanya saya berani untuk berkomentar terkait dengan hal ini. Kemudian yang selanjutnya adalah patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Jadi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi, ya, para birokrasi perilakunya yang bersifat disfungsional atau negatif, tidak berfungsinya dengan baik, itu negatif, ya. Di antara patologi jenis ini antara lain bertindak sewenang-wenang, terjadi konspirasi antara si A dengan si B, diskriminatif, si B didiskriminasi, si A yang disanjung-sanjung, si A yang selalu dianggap bahwa si A lah yang punya kualitas, si A lah yang selalu mampu menjabarkan apa yang diinginkan oleh seorang pimpinan. Nah, ini terjadi diskriminatif karena dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat negatif atau disfungsional. Kemudian terkadang tidak disiplin, ya. Kemudian selanjutnya adalah patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Nah, ini kategori yang kelima atau yang terakhir menurut Sondan Pesiagian, yang mana patologi yang merupakan akibat situasi internal. Situasi internal ini perlu digarisbawahi dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Di antara patologi jenis ini antara lain adalah eksploitasi bawahan. Ini situasi internal, terkadang mengeksploitasi bawahan. Kemudian yang kedua, motivasi tidak tepat. Yang ketiga apa? Beban kerja berlebihan. Kira-kira kalau Anda diberikan beban kerja berlebihan, apa yang Anda ada di dalam benak Anda? Pasti ya terkadang mengatakan bahwa kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu dan lain sebagainya, padahal kita ini dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah kondisi kerja kurang kondusif. Kenapa kurang kondusif? Karena situasi internal kita terjadi dalam hal ini ada sesuatu hal yang mungkin keluar dari fungsi yang sebenarnya, akhirnya kondisi kerja kita kurang kondusif. Ini menurut Sondan Pesiagian tahun 1994, 5 kategori patologi birokrasi dalam
organisasi pemerintahan atau dalam birokrat pemerintahan. Nah, dari kelima patologi itu ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk terhindar dari 5 kategori patologi itu. Yang mana itu di dalam sebuah birokrasi pemerintahan atau organisasi pemerintahan harus memiliki sumber daya atau manusia yang unggul. Yang mana itu unggulnya? Yang pertama, unggul dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Secara otomatis kalau unggul dalam penguasaan ilmu dan teknologi, maka mereka pasti akan mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi visi dan misi dari organisasi. Kemudian yang kedua, unggul dalam penguasaan strategi. Mereka harus punya strategi. Apa yang harus dilakukan dulu yang awal sebelum kita melaksanakan yang lainnya, yang mana yang harus diprioritaskan sebelum kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang mungkin penunjang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, unggul dalam berkolaborasi. Kita harus mampu berkolaborasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Ini sifatnya internal. Kalau sifatnya eksternal, kita harus mampu berkolaborasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Nah, ini unggul dalam berkolaborasi. Kalau manusianya memiliki keunggulan seperti ini, yakin apa yang diungkapkan oleh Sondam Pesiagian yang 5 kategori itu tidak akan terwujud. Karena kita mempunyai keunggulan-keunggulan dalam bidang penguasaan keilmuan dan teknologi, penguasaan strategi, dan mampu atau unggul dalam berkolaborasi. Kemudian yang keempat, unggul dalam bernegosiasi. Kita harus mampu bernegosiasi, berkomunikasi dengan baik antara yang satu dengan yang lainnya, supaya kita bisa mengerjakan dengan baik pula apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi fungsi kita di dalam sebuah birokrasi pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya adalah unggul dalam penguasaan informasi. Yang mana itu unggul dalam penguasaan informasi? Bukan cuma mendapatkan informasi dari satu pihak, kita langsung mengatakan, wah ini bagus ini. Nah, itu tidak unggul dalam penguasaan informasi namanya. Yang mana itu unggul dalam penguasaan informasi? Ya ketika misalnya mendapatkan informasi, kita saring dulu, kemudian kita negosiasikan, kemudian kita mencoba mengatur strategi dengan berbagai pengetahuan atau pertimbangan keilmuan kita. Jadi itu unggul dalam penguasaan informasi. Tidak langsung terima, ini datang dari si A. Oh ternyata si B itu orangnya seperti ini, si B itu malas bekerja di dalam organisasinya. Oh langsung kita menjudge, oh iya memang si B seperti itu. Itu tidak unggul dalam penguasaan informasi. Yang unggul dalam penguasaan informasi adalah ketika mendapatkan informasi itu harus disaring atau difilter, kemudian kita analisa apakah memang informasi ini tepat atau tidak tepat, apakah memang informasi ini benar atau tidak benar. Nah, itulah unggul dalam penguasaan informasi. Nah, kelima keunggulan ini mesti atau wajib dimiliki oleh sumber daya manusia kita di dalam sebuah birokrasi pemerintahan untuk menghindari terjadinya kategori patologi birokrasi dalam sebuah pemerintahan menurut Sondam Pesiagian tadi. Nah, sekian, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk diri saya secara pribadi dan bermanfaat untuk Anda secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.